Tribuners, selamat berakhir pekan dan salam bahagia untuk Anda semua. Seperti biasa kita bertemu dalam rangkaian program Tribun News Update yang pasti update ini nggak kaleng-kaleng dan spesial buat Anda. Nurmaisyah akan menyapa dan menemani selama kurang lebih 30 menit untuk mengetahui beragam informasi, baik dari isu tanah air hingga mancanegara. Dan akan ada banyak info dalam sesi ini, seperti beragam kisah yang datang dari saudara kita di Aceh, Sumut, dan Sumber. Kemudian kabar selebriti Lisa Mariana, hingga menyimak info terbaru dari negara dikuasa di dunia, Amerika Serikat. Jadi simak sampai akhir ya, Tribuners. Kemudian mengawali berita pada siang ini, kita akan menuju kabar dari para korban terdampak yang ada di 3 provinsi di Pulau Sumatera sana, Tribuners. Ada beragam kisah yang sangat mengharukan atas apa yang terjadi pasca banjir bandang dan tanah longsor. Ada kisah atlet-atlet di Aceh, Tribuners, yang tentunya juga menjadi korban banjir bandang. Kabarnya banyak atlet dari berbagai cabang olahraga yang terjebak banjir berhari-hari, sehingga membutuhkan perjuangan ekstra untuk bisa menembus banjir kembali ke rumah masing-masing. Sejumlah kepala daerah pun turun langsung membantu kepulangan para atlet ini, dan perjalanan pulang yang seharusnya hanya memakan waktu beberapa jam dari Banda Aceh ke Aceh Utara berubah menjadi perjuangan panjang selama 4 hari bagi 13 atlet asal Bumi Pase. Seusai mengikuti seleksi prakualifikasi Pekan Olahraga Aceh atau PORA 2026 di Banda Aceh, mereka justru harus bertarung melawan ganasnya banjir yang melumpuhkan akses jalan nasional di sejumlah wilayah pesisir Aceh. Kronologi rombongan atlet terjebak banjir berawal dari Selasa malam 25 November. Mereka berangkat dari Banda Aceh menggunakan 2 unit mobil Hiace dan 1 mobil Toyota Innova. Dari 13 atlet yang ikut, 9 diantaranya dinyatakan lolos ke PORA 2026 yang rencananya ini digelar di Aceh Jaya. Mereka didampingi pelatih Saiful Bahri dan Randa Rinaldi, serta Ketua Cabang Olahraga Atletik sekaligus Wakil Ketua Umum KONI Aceh Utara, Alma Fuadi. Kala itu hujan deras mengguyur sepanjang perjalanan seolah ini menjadi pertanda bahwa kepulangan mereka tidak akan mudah. Sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat pada Rabu dini hari 26 November, rombongan pun tiba di kawasan Meredu, Kabupaten Pidijaya. Di sana air banjir sudah merendam ruas Jalan Nasional Banda Aceh, Medan. Malam pertama di jalan pun terpaksa mereka lewati dengan tidur di dalam mobil tepat di depan SMP Negeri 2 Merdu dalam kondisi terjebak banjir dan tanpa kepastian kapan bisa melanjutkan perjalanan. Pagi harinya air tak juga surut, Tribuners. Dalam kondisi lapar, rombongan ini tetap berusaha mencari jalan alternatif. Dan saat melintasi jalur rel kereta api Trienggadeng Samalanga, air ini kembali menghadang begitu ya. Dan pada malam kedua, di Rabu malam, kembali mereka menghabiskan di dalam mobil, bahkan sebagian atlet terpaksa tidur di sebuah rumah warga yang masih dalam tahap pembangunan. Di hari ketiga, pada Kamis pagi, rombongan mencoba bergerak menuju Ulim, Kabupaten Pidijaya, namun baru pada malam harinya, sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat, mereka berani menerobos genangan air menuju kawasan Ulegle. Dan selama 2 hari terjebak ini mereka nyaris tak menyentuh makanan berat, Tribuners. Baru di hari ketiga, setelah tiba di Ulegle, mereka kembali bisa makan, itu pun hanya mie instan. Dan seusai makan seadanya, rombongan melanjutkan perjalanan menuju Kota Blang, Kabupaten Biren. Namun perjalanan kembali harus terhenti. Malam keempat, mereka pun menghabiskan di Masjid Jotbada, Biren. Di masjid inilah untuk pertama kalinya, setelah 3 hari, 3 malam terjebak banjir, para atlet akhirnya bisa mandi. Karena kondisi jalan yang masih belum memungkinkan, kendaraan yang mereka tumpangi terpaksa dititipkan di wilayah Biren dan perjuangan pulang pun belum berakhir, Tribuners.
Pada Sabtu pagi 29 November, rombongan bergerak menuju Jangka untuk menyewa bot. Dan dengan ongkos 100.000 per orang, mereka menyeberang laut menuju tempat pendaratan ikan Krueng Mane. Nah, dari TPI Krueng Mane, mereka kembali menyewa becak barang untuk menuju ruas jalan nasional. Dan dari ini petualangan belum juga usai Tribuners karena dari kawasan Krueng Gekeh, rombongan menyewa mobil pickup untuk melanjutkan perjalanan. Dan dari sana pula, untuk pertama kalinya setelah beberapa hari, mereka akhirnya bisa menikmati makan nasi dengan layak. Sebuah momen kecil ya yang terasa sangat berharga setelah berhari-hari bertahan dengan mie instan. Dari Kruenggeke menuju kota Lok Sumawe, rombongan dijemput kendaraan milik KONI Aceh Utara, kemudian satu persatu atlet kemudian diantar ke rumah masing-masing. Kepulangan mereka ini baru benar-benar tuntas hingga malam hari, Tribuners. Di tengah kelelahan, kelaparan, dan ketidakpastian, para atlet ini tetap menunjukkan ketangguhan mental yang luar biasa. Dan tak ada keluhan berlebihan, tidak ada kepanikan yang terjadi, justru ketenangan mereka ini menjadi penguat satu sama lain. Kemudian ada juga Tribuners atlet balap sepeda yang berjumlah 7 orang plus 2 pelatih dan 1 manajer yang berhasil dibawa pulang ke Kabupaten Pidi pada Rabu 3 Desember malam. Keberhasilan membawa pulang atlet ini berkat dukungan penuh Bupati Pidi, Sarjani Abdullah SHMH. Ia menjelaskan sejumlah atlet Prapora Cabur Ikatan Sport Sepeda Indonesia atau ISSI Kabupaten Pidi sempat terjebak banjir ketika bertanding di Kota Langsa dan Aceh Tamiang. Kegiatan event provinsi ini yang awalnya direncanakan dilaksanakan dari tanggal 24 hingga 30 November 2025 ini justru menyebabkan 7 atlet balap sepeda, kemudian 1 manajer dan 2 pelatih terjebak banjir hingga putus komunikasi. Atlet, pelatih, dan manajer ini terjebak dalam bencana banjir sekitar 5 hari dan 5 malam. Di sisi lain, Ketua Umum KONI PD Muhammad mengungkapkan saat ini KONI PD masih adanya satu tugas dan tanggung jawab yang belum selesai untuk dilaksanakan, yaitu menjemput 21 atlet Ikatan Pencak Silat Indonesia atau IPSI Kabupaten PD yang masih terjebak pasca banjir di Kabupaten Bener Meriah. Selain itu, data atlet IPSI-PD telah dikirimkan yang awalnya direncanakan atlet ini akan menumpang pesawat Hercules yang kebetulan ada akses untuk membawa logistik ke sana. Namun pesawat ini balik terbang rute Bener Meriah Banda Aceh sehingga semua atlet sudah menunggu ini ya di Bandara Bener Meriah. Dan Tribuners, selain para atlet, ada juga kisah yang menyentuh hati, yaitu tentang nenek yang sudah berumur 71 tahun dan seorang pria yang lumpuh. Nenek 71 tahun bernama Sri Syawal Tarihoran, warga Kelurahan Lopian, Kecamatan Badirik, ini berhasil selamat dari terjangan banjir kayu gelondongan. Saat diwawancarai, sambil menahan tangisnya, Nenek Sri menceritakan bagaimana detik-detik banjir bandang menerjang dari sungai yang berada tepat di belakang rumahnya hingga dirinya berhasil selamat. Sungai Lopian yang biasa tenang, ini seolah-olah mengamuk membawa serta gelondongan kayu dan merusak rumah yang berada di dekatnya. Tepatnya pada Selasa 25 November lalu, sekira pukul 9 waktu Indonesia Barat. Air ini awalnya sempat meluap biasa dan masuk ke dalam rumah. Ia pun sempat membersihkan genangan air sungai dengan sapu dan alat pembersih. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba air yang begitu deras datang tiba-tiba, membawa serta kayu begitu banyak. Air, lumpur, dan kayu berpadu meluap menerjang rumah-rumah warga sekitar. Dan melihat hal ini, Sri tinggal berdua dengan anaknya langsung membangunkannya dari kamar. Namun belum lagi anaknya bangun, air ini semakin besar dan hampir saja menewaskan keduanya. Untungnya mereka sempat untuk menyelamatkan diri, Tribuners masih sempat keluar rumah dan berlari ke area yang lebih tinggi dan bisa selamat. Meski air setinggi lehernya, mereka ini terus berjalan pelan-pelan sembari berdoa, berharap masih diberikan kesempatan hidup.
Kabarnya tidak ada harta benda yang bisa diselamatkan oleh Sri, ia dan juga anaknya. Ini hanya membawa pakaian yang mereka kenakan saat itu juga. Barang-barang elektronik, harta benda, hingga stok beras untuk sehari-hari bahkan hanyut. Dan di sini ia bersyukur karena masih selamat dari peristiwa yang bakal terus diingatnya. Dan seusai berhasil selamat, Sri menumpang ke rumah keluarganya. Kemudian kisah lain ini juga dialami oleh Miss Riani Lubis yang tinggal bersama suaminya yang lumpuh dan anak lelakinya. Rumahnya yang terbuat dari papan kayu ini hancur tak bisa ditempati lagi. Hancurnya rumah Miss Riani akibat diterjang banjir bandang. Ini yang memang banjir ini membawa kayu-kayu gelondongan. Tempat tinggalnya ini hanya terlihat atapnya karena tertimbun lumpur dan kayu gelondongan. Begitu juga dengan tempat usaha keluarga, tempatnya mencari nafkah yang berada di samping rumah tertimbun lumpur. Sambil mengenang, wanita yang mengenakan daster berwarna merah muda ini menceritakan betapa mengerikannya banjir bandang disertai kayu gelondongan menerjang pemukiman mereka pada Selasa 25 November lalu. Tepatnya sekira pukul 8:30 waktu Indonesia Barat. Hujan deras masih mengguyur kelurahan tersebut. Miss Riani, suaminya yang lumpuh, serta anaknya yang baru pulang menempuh pendidikan di kota Medan sedang berkumpul di dalam rumah makan. Dan tiba-tiba saja, air berisi kayu gelondongan datang begitu cepat menghampiri mereka. Miss Riani dan anak lelakinya pun panik tak karuan mencoba untuk menyelamatkan diri. Sebab memang suaminya ini lumpuh, terduduk di kursi roda, tidak bisa berbuat. Sehingga di tengah air yang sudah sepinggang, mereka berdua mendorong kursi roda ke bagian belakang rumah, tepatnya ini di atas bangunan tempat penampungan air setinggi 3 meter. Anak lelakinya ini yang pertama naik ke atas bak penampung air yang terbuat dari beton terlebih dahulu, kemudian Miss Riani dari bawah mengangkat sang suami menyerahkan kepada anaknya yang menunggu di atas. Nah, setelah sang suami berhasil naik, barulah Miss Riani juga naik menyelamatkan diri. Yang menurutnya, hal ini cukup mustahil untuk dilakukan, namun karena kondisi darurat, hal ini bisa terjadi. Setelah berhasil naik ke atas bak penampung air, mereka melihat air menerjang pemukiman mereka dari sungai yang berada di depan rumah. Di sini, ia, sang suami, dan anaknya hanya berpasrah diri jika harus meninggal dunia. Sebab tak ada satupun yang bisa menyelamatkan mereka karena semua warga berusaha menyelamatkan diri masing-masing. Kemudian air berisi kayu gelondongan terus menerjang pemukiman mereka bertubi-tubi. Dan mereka bertahan di kepung banjir selama 6 jam, yakni sejak pukul 9 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Sampai akhirnya ada warga yang menolong mereka ke area yang lebih tinggi, Tribuners. Kemudian untuk proses penyelamatan ini cukup dramatis ya. Sekitar 8 orang berjibaku menurunkan Miss Riani, suaminya yang lumpuh dan juga anaknya. Ketika proses penyelamatan lumpur ini sudah setinggi leher orang dewasa, Tribuners. Setelah itu mereka mengungsi ke puskesmas terdekat. Dan kini nasib mereka masih belum bisa menjalani hidup dengan normal, Tribuners. Bencana alam yang dialami Miss Riani masih begitu melekat dalam ingatannya. Duduk di kursi kayu sambil mengingat ke belakang, ia mengungkapkan kesedihannya. Rumah hancur. Usaha peninggalan mertua tak bisa beroperasi akibat tertimbun lumpur. Ditambah sudah selama 10 hari sejak bencana mereka tak mendapatkan air bersih. Untuk bertahan hidup, mereka menampung air hujan, kemudian dimasak menggunakan kayu bakar dan diminum. Dan sampai hari ini, kata Miss Riani, tidak ada bantuan air bersih dari pemerintah. Begitu juga dengan masyarakat lainnya, sepanjang jalan mereka menampung air hujan untuk dikonsumsi, dan begitu juga dengan listrik. Sudah 10 hari mereka hidup dalam kegelapan. Bukan hanya minum, untuk makan pun mereka masih kesusahan. Mereka makan masih mengandalkan bantuan dari pemerintah berupa dapur umum. Itu pun hanya makan 2 kali sehari, yakni sekitar pukul 10 dan pukul 18 waktu Indonesia Barat menjelang malam. Dan untuk lauk, ini terkadang cuma mie instan dan hanya nasi putih. Nasi putih pun ini hanya seperempat porsi karena harus berbagi dengan warga lainnya.
Dan ketika ditemui di rumahnya, Misriani ini sedang mencungkil-cungkil lumpur kering yang menumpuk di rumah mertuanya, sedangkan anak lelakinya sedang menyembelih ayam yang dibeli dari tetangga untuk mereka makan. Lalu sang suami ini terbaring di atas ranjang tempat tidur karena sakit stroke. Ia mengaku tak berharap banyak kepada pemerintah. Dirinya hanya meminta bantuan sembako untuk bertahan hidup, kemudian alat berat untuk menyingkirkan lumpur yang mengeras dan air bersih. Mungkin Tribuners kita juga bisa saling berkasih dengan para korban dengan sedikit menyisihkan uang jajan atau barang untuk disumbangkan membantu saudara kita yang ada di Sumatera sana. Dan semoga keadaan semakin membaik, begitu juga pemerintah bisa bergerak cepat dan tepat dalam menangani bencana yang melanda warga di sana. Dan simak beberapa video berikut Tribuners sebagai salah satu tambahan informasi untuk Anda. Padahal yang orang yang selamat yang nggak kena udah saling memborong di tempat kami ini ya. Jadi ya alhamdulillah datang orang. Nggak minta sih sebenarnya, datang orang ada yang ngasih gitu. Karena mau keluar pun anak bensin nggak ada. Ada kereta bensin nggak ada. Tapi alhamdulillah hari ini ada yang ngasih tadi orang seliter bisalah anak sholat tadi. Bisalah keluar. Bencana kayak gitu nggak ada perasaan capek ini, enggak. Lumpurnya inilah udah dibersihkan lumpur, nggak ada air bersih. Ya, jangan kan air bersih, air kotor pun nggak ada kayak gini lah. Berarti lampu mati, air pun sampai sekarang nggak ada. Air minum kami hujan. Minum gimana? Air hujan ditampung dimasak. Iya. Itu dari hari pertama? Dari hari pertama sampai hari ini. Sampai hari ini. Beli aqua pun nggak ada. Beli apa-apa pun di hari pertama. Cuman lah kita yang kalut, orang yang nggak kena udah borong gitu loh. Borong semua. Kita bukan memikirkan makan, memikirkan macam mana lah nyawa lah gitu. Macam mana nyawa kita biar selamat gitu. Padahal yang orang yang selamat yang nggak kena udah saling memborong di tempat kami ini ya. Jadi ya alhamdulillah datang orang. Nggak minta sih sebenarnya, datang orang ada yang ngasih gitu. Karena mau keluar pun anak bensin nggak ada. Ada kereta bensin nggak ada. Tapi alhamdulillah hari ini ada yang ngasih tadi orang seliter bisalah anak sholat tadi. Bisalah keluar. Bencana kayak gitu nggak ada perasaan capek ini, enggak. Lumpurnya inilah udah dibersihkan lumpur. Nggak ada air bersih. Ya, jangan kan air bersih, air kotor pun nggak ada kayak gini lah. Berarti lampu mati, air pun sampai sekarang nggak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.